Terima kasih Anda masih bersama kami dalam laporan khusus mengawal hasil Pilkada. Saudara, berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas Pilkada Jakarta, data yang sudah masuk adalah 100% sejak pukul 18.18 waktu Indonesia bagian Barat. Adalah Ridwan Kamil Suswono memperoleh suara 40,02%. Sementara untuk pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh suara 10,49%. Pramono Anung Rano Karno memperoleh suara 49,49%. Sementara untuk hitung cepat indikator politik Indonesia dengan data yang sudah masuk adalah 100%. RK Suswono 39,53%, pasangan Dharma Kun meraih 10,61% dan Pramono Rano memperoleh 49,87%. Dan untuk membahas hasil hitung cepat Pilkada Jakarta, kita sudah bersama dengan dua narasumber saya di studio. Pertama ada peneliti dari Litbang Kompas, sudah ada Mas Yohanes Mega Henda. Selamat pagi Mas Yohanes. Selamat pagi Mbak. Kemudian juga ada dari peneliti indikator politik Indonesia, sudah ada Mas Bawono Kumoro. Selamat pagi Mas Bawono. Pagi Mbak. Ya, ini kita sudah melewati hari-hari yang melelahkan kemarin ya, Pilkada Serentak 2024. Dan kita mau membahas soal Pilkada Jakarta yang paling memperoleh perhatian. Banyak sekali mata tertuju semuanya ke Pilkada Jakarta. Nah, kalau kita lihat di Pilkada Jakarta ini kan sebenarnya antara indikator politik dan juga Litbang Kompas ini perbedaannya tipis sekali begitu ya, soal hasil survei atau quick count, ya, hitung cepat maksud kami. Nah, untuk Litbang Kompas, apa yang Anda cermati dari hasil hitung cepat khususnya di Pilkada Jakarta ini? Apakah ada kejutan dari perolehan suara Dharma Kun? Kalau kita lihat kan Dharma Kun ini perolehannya cukup mengejutkan ya, 10% kalau tidak salah, 10% lebih. Silakan Mas. Iya, bisa. Jadi kalau kita lihat pasangan nomor urut 02, Dharma Pongrekun Kunwardana ini dalam hasil hitung cepat kami bisa mendapatkan angka sekitar 10%. Dan ini memang kalau dibilang mengejutkan, sebenarnya kita bisa lihat dalam masa-masa kampanye, terutama dalam sebulan terakhir ini, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana ini memberikan suatu tawaran yang unik di kubu mereka. Salah satunya? Nah, jika kita lihat di RK Suswono maupun di Pram Rano, itu keduanya menampilkan baik kapabilitas mereka, rekam jejak maupun tokoh-tokoh yang mendukung. Sementara kalau di paslon 02 ini justru mereka menawarkan solusi-solusi ataupun visi misi mereka secara gencar kepada konstituen di Jakarta. Nah, ini yang dianggap sebagai menarik dan bisa menangkap para pemilih. Kalau dari hasil exit poll kami, survei exit poll pasca pencoblosan, ini bisa menarik para pemilih mula. Di situ faktor yang bisa mendorong dan menjawab kenapa pasangan calon nomor urut 2 bisa mendapat sekitar 10%. Salah satunya adalah karena pemilih pemula dan juga ya, tawaran programnya dianggap visioner dan ya ini suatu pemecahan dibandingkan dua paslon ini yang mungkin juga cukup jenuh ya persaingannya dengan menampilkan tokoh-tokoh terus yang menjadi backingan mereka begitu. Jadi pilihan nomor 2 ini, paslon nomor 2 ini merupakan mungkin bagi sebagian orang pemilih warga Jakarta, khususnya pemilih pemula ini, menjadi alternatif di antara dua paslon ini, 1 dan juga 3 begitu ya. Ketika memang 1 dan juga 3 ini menawarkan adanya endorsement politik dan siapa di balik kedua paslon tersebut begitu ya. Oke, kalau dari indikator politik sendiri, apa yang bisa Anda jelaskan dari hasil hitung cepat versi indikator politik ini? Kalau kita lihat kan paslon nomor 3, Pramono Rano ini dalam tanda kutip ya, unggul sementara dari lembaga survei indikator politik. Iya, jadi kalau kita lihat di berbagai daerah Mbak ya, ini kan seperti koalisi Kim Plus dan PDIP versus PDIP di berbagai daerah ya. Ada di Jawa Tengah misalnya, di Sumatera Utara,
di Lampung, ya, koalisi yang pasangan calonnya itu katakanlah cuma 2 head to head, dan 1 diusung oleh Kim Plus, hampir seluruh partai, 1 lagi PDI Perjuangan. Nah di Jakarta kurang lebih juga begitu. Pasangan Ridho diusung oleh Kim Plus, partai-partai pendukung Pak Prabowo, Mas Gibran di Pilpres kemarin, sementara Pramono Rano ini diusung oleh PDI Perjuangan. Di daerah-daerah lain pasangan calon diusung oleh Kim Plus ini menuai kemenangan kalau menurut hasil quick count kami, ya. Seperti misalnya Jawa Tengah, di Lampung, Sumatera Utara, tapi ternyata tidak terjadi di Jakarta. Oke. Itu artinya apa? Agak unik, meskipun ada Pak Jokowi yang sudah secara terbuka memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil, ada endorsement tertulis juga dari Pak Prabowo Subianto. Tapi tidak terlalu ternyata tidak berdampak pada lonjakan elektoral, gitu ya. Hasil quick count menunjukkan yang unggul justru pasangan Pramono Rano Karno yang hanya diusung oleh PDI Perjuangan. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya di Jakarta ini warganya memang tidak terlalu mudah untuk dibuai oleh endorsement tokoh, dan tidak terlalu terpengaruh dengan dukungan partai yang sangat besar gitu dari sebuah pasangan calon tertentu gitu. Jadi memang warga Jakarta yang harus kita akui dibandingkan daerah-daerah lain memiliki tingkat keterpaparan informasi yang jauh lebih tinggi, memiliki daya kritisme yang jauh lebih tinggi, dan juga lebih well educated. Nah itu semua yang membuat kemudian daya kritis dalam memilih, sebelum memilih itu muncul. Nah itu kan tidak terjadi di daerah lain, misalnya di Jawa Tengah. Pak Jokowi turun bersama pasangan calon Ahmad Lutfi, Taci Yassin di Banyumas, di Solo Raya, di Klaten, dan itu berdampak pada hasil akhir. Menurut hasil quick count menang. Untuk kali pertama Jawa Tengah, kandang banteng dapat ditaklukkan. Tapi itu tidak terjadi di Jakarta. Ada karakteristik yang berbeda setiap wilayah. Salah satunya adalah wilayah Jakarta yang kita tahu, kemudian tadi Anda sebutkan sudah warganya sudah lebih banyak yang melek informasi, begitu mana yang hoax, mana yang fakta, sudah bisa memilah filter soal informasi, keterbukaan informasi di media sosial, termasuk juga dari segi pendidikan dan juga kritis. Kita sudah tahu warga Jakarta adalah kaum yang realistis dan juga rasional. Apakah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi paslon 3 yang kemudian unggul dalam tanda kutip, unggul sementara versi hitung cepat indikator ataupun Litbang Kompas? Silakan Mas Yones. Ya, kalau kita melihat sorotan apakah pemilih Jakarta ini rasional begitu kritis, yaitu memang inilah yang menjadi daya tarik Jakarta, sekaligus yang suka sekali disebut-sebut sebagai barometer politik nasional. Dan memang pada pilkada kali ini rasionalitas ataupun kritisnya pemilih Jakarta ini ya jelas terlihat bagaimana sebenarnya kalau kita lihat secara track record ya, dari survei ke survei di bulan Juni kemarin, nama Pramono Anung ini kan belum begitu dikenal oleh publik, maupun begitu juga dengan kemunculan ia bisa mencalonkan diri di pilkada Jakarta. RK memang sudah memiliki modalitas itu. Nah kemudian ketika waktu pendaftaran muncullah 3 paslon ini yang disodorkan. Disitulah memang ujian untuk keduanya ya, baik pemilih Jakarta menguji sisi kritisnya. Lalu dari ketiga paslon ini memang benar-benar ketika kampanye itu benar-benar harus menjaga bagaimana mereka bisa meyakinkan, sekaligus ya kita lihat ucapan-ucapan yang sifatnya kontroversi, lalu program-program yang tampaknya tidak masuk akal begitu, ini begitu mendapatkan challenge begitu ya. Kita bisa lihat ini dalam pemberitaan maupun di media sosial. Nah, misalnya ada salah satu paslon, misalkan waktu itu Pak Suswono mengatakan hal yang menyatakan pernyataan yang mungkin bagi sebagian kalangan adalah kontroversial, maka langsung Ridwan Kamil melakukan suatu klarifikasi, permintaan maaf. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana dari para kandidat ini itu juga menjaga dan melakukan langkah yang hati-hati begitu, karena memang melihat karakteristik pemilih di Jakarta ini memang benar-benar
cukup rasional. Oke, karena memang karakteristik Jakarta, pemilih Jakarta ini rasional dan juga realistis, saya ingin tahu sebenarnya kalau untuk paslon 1 ini mayoritas siapa yang memilih dari paslon 1, 2 dan juga 3, Mas Yohanes? Kalau untuk Ya, datanya. kalau dari hasil dari hasil quick count kami ya, misalnya dari segi wilayah dulu ya, dari segi wilayah, Sebaran jadi wilayah. sebaran wilayah, sebaran dukungan suara gitu ya, ternyata cukup mengejutkan. Jadi di semua wilayah kota administratif di Jakarta itu dimenangkan oleh pasangan Pramono Rano Karno. Hampir di seluruh wilayah. Di seluruh wilayah. Jakarta. Jadi baik di Jakarta Timur, kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu itu dimenangkan oleh pasangan Pramono Rano Karno. Tidak ada satupun wilayah yang dimenangkan oleh pasangan calon lain, baik nomor 1 maupun nomor 2. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya mesin-mesin politik, terutama Partai Keadilan Sejahtera ya, kan secara basis politik Jakarta Timur misalnya dan Jakarta Selatan itu basis utama Partai Keadilan Sejahtera di mana selalu memperoleh kursi DPR RI. Tapi ternyata tidak bekerja maksimal di pilkada kali ini, di pilgub kali ini. Dari situ kita bisa melihat bahwa pemilih dari Partai Keadilan Sejahtera ternyata tidak cukup solid untuk memilih pasangan Ridho ini. Sementara PDIP yang sebenarnya basis pemilihnya di Jakarta itu kan lebih banyak dari dapil DKI 3. Kalau dapil DPR RI ya, dapil DKI 3 yang terdiri dari Kepulauan Seribu, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Utara, itu sebenarnya basis tradisional PD Perjuangan di DKI Jakarta ya. Tetapi ternyata sekarang bisa mengambil ceruk pemilih di pilgub ini dari basis partai lain, DKI Jakarta 2, DKI 1 dan DKI 2, dapil DKI 1 dan DKI 2. Sekali lagi menunjukkan bahwa mesin politik yang besar yang berada di balik pasangan Ridwan Kamil Suswono ternyata tidak bekerja maksimal dibandingkan pasangan nomor 3 yang hanya didukung oleh satu mesin politik gitu ya, yaitu PD Perjuangan. Dan nggak bisa dipungkiri juga ketokohan dari Rano Karno, image sebagai sidul anak Betawi itu ternyata juga berhasil memaksimalkan pemilih Betawi, pemilih Betawi dan pemilih Jawa di Jakarta. Pak Mas Pram ini kan kebetulan sangat Jawa sekali gitu ya. Jadi perpaduan ini itu ternyata cukup mengena di basis pemilih berdasarkan demografi etnis gitu ya, Jawa dengan Betawi. Nah itu yang kemudian bisa katakanlah mengejar ketertinggalan, mengejar startnya ini kan let's start kandidasi ya. Pak Pramono dan Mas Rano Karno ini, Bang Rano ini kan kandidat yang startnya terlambat dibandingkan Ridwan Kamil Suswono yang Ridwan Kamil sudah lama disebut-sebut, di survei juga sudah masuk. Ketika masih ada nama Anies Baswedan, masih ada nama Basuki Cahayapurnama. Lain halnya ketika Pram Rano ini berada di ujung akhir dengan segala dramanya pada saat itu. Kita pernah melihat nama Anies Baswedan bahkan sudah sampai ke DPP gitu ya. Tapi kemudian dengan modifikasi antara tokoh seorang Pramono Anung begitu dari Jawa, kemudian seorang Rano Karno yang kita tahu siapa sih yang nggak pernah nonton Sidul Anak Sekolahan, itulah yang kemudian menjadi bisa dikatakan keunggulan, dikatakan seperti itu. Nilai komparatif, keunggulan komparatif nilai dari pasangan calon yang lain gitu ya. Nah itu yang kemudian bisa mengejar ketertinggalan dari posisi let's start kandidasi tadi. Nah, meskipun startnya terlambat, tetapi ternyata dalam waktu yang hanya 2,5 bulan kurang lebih ya, 2,5 bulan masa kampanye, dari posisi yang nol, yang startnya 0 Agustus itu, kemudian bisa sekarang berada di angka hampir 50%. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa di Jakarta ini pasangan calon memang tidak bisa tanda kutip main-main ya. Artinya tidak mengandalkan endorsement dari tokoh, bahkan seorang tokoh besar seperti Pak Jokowi gitu atau Pak Prabowo, dan mesin politik besar itu juga nggak menjamin. Ternyata lebih ada cara lain yang bisa lebih mengena, pendekatan-pendekatan misalnya secara personal, kemudian citra sebagai tokoh Betawi tadi yang dimiliki oleh Rano Karno yang tidak mampu disaingi oleh
siapapun yang bertarung di kontestasi Pilgub kali ini. Jadi untuk Jakarta battleground-nya memang agak sedikit istimewa begitu ya, Betul. agak sedikit lain begitu ya. Nah kalau dari Litbang Kompas sendiri bagaimana soal sebaran wilayah pemilih untuk Rano Karno, kemudian Darmakun dan juga Darmakun dan juga Pramono Rano. Kita akan lihat dulu grafisnya, kita akan tampilkan kepada Anda. Silahkan. Oke, ini dia. Bisa dijelaskan Mas Yohanes soal sebaran ini? Ya, kalau kita lihat di sini nuansa battleground itu justru terasa kalau kita lihat secara persebarannya ya. Ini kalau per soal wilayah. faktor usia ya Mas ya? Ini usia. Oke, ini secara usia kita lihat bahwa untuk pasangan Pram Rano ini bisa menguasai ceruk pemilih mula. Lalu kemudian di bagian Baby boomers, Gen X, Gen Y, ada Gen Y muda, ada Gen Z, begitu ya. Kalau kita lihat sebarannya RK Suswono ini Mas, RK Suswono di Baby boomers ini 27,2%. Sementara untuk pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini 41,6% Mas, Baby boomers Iya. pemilihnya. Jadi kalau kita lihat justru memang ketika dilihat berdasarkan generasi usia, ini kemenangan keunggulan begitu untuk Pram Rano ini memang disumbangkan oleh generasi usia yang terbilang matang ya di baby boomers, Gen X dan milenial. Meskipun milenial memang ada di situ keunggulannya memang cukup banyak oleh RK Suswono, dan di Gen Z itu pertarungan yang memang cukup Sengit ya? ya sangat sengit bahkan. Karena bahkan kalau kita lihat di Gen Z, usia pemilih yang kurang dari 28 tahun, pasangan RK Suswono dan juga pasangan Pramono Anung Rano Karno ini mendapatkan perolehan yang sama, 36,5%. Iya, iya. Nah, ini bisa dijelaskan, Mas. Jadi kalau kita lihat bagaimana Gen Z ini, mereka ini orientasi untuk memilihnya ini selalu mendengarkan pertama rekomendasinya itu kepada keluarga ya. Jadi mengikuti pilihan seturut keluarga. Lalu yang kedua itu lingkup pertemanan. Lingkup pertemanan. Nah, lingkup pertemanan ini memang menjadi fenomena yang cukup unik. Karena sementara kalau kita lihat misalkan di Pilpres, ini setelah keluarga itu adalah rekomendasi orang-orang yang dianggap dituakan begitu, seperti misalkan tokoh setempat ataupun tokoh-tokoh agama. Namun untuk karakteristik di pemilih mula, Gen Z terutama, ini lingkup pertemanan ini memang cukup banyak campaign-campaign di media sosial yang bisa membentuk persepsi mereka. Dan kita jelas lihat selama masa kampanye ini untuk tim dari RK Suswono maupun Pram Rano ini memang menjadikan media sosial itu battleground mereka untuk membangun persepsi terhadap masing-masing kandidat yang diusung, dan juga begitu juga dengan bumbu-bumbu drama, dalam arti di situ juga ada sebenarnya ya kampanye negatifnya, lalu juga kontroversi-kontroversi yang dibawa begitu. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya pemilih yang tua tadi, kita kembali lagi ya, yang sudah mungkin tinggal belasan hingga mungkin sampai 30 tahun begitu di Jakarta, melihat perkembangan Jakarta yang dari zaman mungkin sebelum Sutioso begitu sampai saat ini Jakarta yang signifikan. Ini memang membutuhkan suatu keberlanjutan pembangunan, jelas. Dan yang kedua adalah terutama nuansa yang lebih
adem begitu kira-kira. Kalau tadi Anda sudah sebutkan soal keberlanjutan pembangunan begitu ya. Kalau misalkan keberlanjutan pembangunan kan berarti erat kaitannya soal bagaimana kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, dalam hal ini adalah Pemprov Jakarta yang memang harus mengikuti begitu ya apapun kebijakan dari pemerintah pusat. Kita akan lihat selanjutnya kalau pemilih berdasarkan partai politik pilihannya. Partai politik pilihannya ini dari Litbang Kompas lagi, kita akan lihat, nah ini dia, ternyata untuk PDI Perjuangan sudah jelas akan memilih Pramono Anung dan juga Rano Karno, kemudian, nah ini dia yang memilih PKB. PKB ini paling agak unik ya, PKB yang kita tahu berada dalam Kim Plus. Dalam Kim Plus, sekali lagi kita mengatakan dalam Kim Plus, PKB dalam Kim Plus, tapi justru pemilihnya banyak yang memilih dari pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno, 43,3%. Sementara PKB yang memilih pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini hanya 22,4%. Mas, silakan penjelasannya. Nah, kalau kita katakan kalau kita tidak bisa melihat ini sebagai satu partai saja sebenarnya ya, kita bisa lihat ini sebagai satu kesatuan koalisi Kim Plus. Ya sebenarnya juga suaranya masing-masing terbagi begitu. Kita lihat PKS juga menunjukkan fenomena yang kurang lebih sama begitu kan. Dan PDI pun juga tidak bisa, ya 60% itu besar untuk melimpahkan dukungan kepada Pramono yang diusung oleh partainya. Namun masih ada 20% yang ke RK Suswono. Artinya apa? Di sini para pemilih partai di Pileg kemarin Februari 2024 ini akhirnya kembali lagi ketika dihadapkan pada pilihan di pilkada ini. Ini para pemilih partai juga tadi ya kembali menguji kritisnya, sisi kritisnya, lalu juga melihat lagi program-program, lalu figurnya, lalu orang-orang yang berada di belakang masing-masing paslon. Dan ini memang bukan satu jaminan pasti bahwa suatu pemilih partai politik begitu akan terus loyal terhadap partainya yang mengusung tokoh atau kandidat tertentu. Ada migrasi pemilih di situ, walaupun memang PKB kita sudah tahu jelas berada di Kim Plus, dan Kim Plus ini memang mendukung RK Suswono, tapi ada migrasi pemilih di sana begitu. Nah, kalau dari indikator politik sendiri membacanya seperti apa soal ini? Iya, memang ketidaksolidan rendahnya soliditas dari partai-partai Kim Plus juga terlihat ya dalam exit poll kami. Ini kalau di para ahli mengatakan ini terjadi split ticket voting gitu ya. Sebaliknya di PDIP itu cenderung straight ticket voting. Meskipun hanya didukung oleh PDIP, tapi sebagian besar pemilih PDI Perjuangan kalau di exit poll kami di atas 70% itu lari ke pasangan nomor 3. Nah, sebaliknya di Kim Plus ini terjadi split ticket voting. Jadi di tingkat elit memutuskan untuk mendukung pasangan Ridho, tapi di tingkat pemilih konstituen ternyata terpecah-pecah, tidak solid. Gitu. Jadi tidak satu komando, tidak selaras gitu ya. Itu kemudian dikenal sebagai split ticket voting tadi. Gitu. Nah, ini sekali membuktikan bahwa tadi yang seperti disampaikan di awal, ada hipotesa bahwa mesin politik ini memang tidak bekerja. Kan sebelum ini kita sudah dengar tuh berbagai kabar. Ada partai yang enggan bergerak di Kim Plus gitu ya untuk memenangkan pasangan Ridho. Belum maksimal gitu ya. Kalau kita lihat dari exit poll yang paling maksimal untuk mendukung pasangan Ridho di mana di antara partai Keadilan Sejahtera ya. Itu pun juga masih tidak sesolid ketika mereka menghadapi pileg pilihan legislatif di Februari kemarin. Jadi sekali lagi pilkada memang harus diakui lebih figur sentris. Lebih ke figurnya. Figur sentris ketimbang mesin partai. Dan dalam konteks Pilgub Jakarta hari ini, tahun 2024 ini, harus juga kita akui figur dari Rano Karno sebagai cawagup gitu ya, itu lebih bisa menolong cagupnya gitu. Dibandingkan juga memang Pak RK itu, Pak Ridwan Kamil, figur yang juga tidak kalah terkenal juga, tidak terkalah famous juga.
banyak berselancar di media sosial, dikenal oleh meskipun hanya menjadi gubernur Jawa Barat tapi dikenal di daerah-daerah di luar Jawa Barat gitu. Tapi ketokohan ketika bertarung di Jakarta, ternyata ketokohan dari Sidul ini yang mampu menolong Mas Pramono untuk bisa unggul di Pilgub Jakarta 2024 ini. Itu kita temukan juga sebenarnya di survei yang kita rilis minggu lalu. Bahwa dari segi popularitas gitu ya, ternyata popularitas Rano Karno itu jauh lebih tinggi ketimbang popularitas Pramono Anung. Nah, hal yang tidak kita temukan itu di pasangan Ridho, di mana walaupun kita tahu juga Ridwan Kamil memang sosok yang bisa dikatakan famous di media sosial. Kita lihat followersnya nggak main-main gitu. Tapi kenapa kemudian tidak bisa diimbangi mungkin antara pasangannya atau bagaimana? Nah, yang kita temukan di survei yang kami lakukan kemarin di mendekati akhir November kemarin, Pak Ridwan Kamil itu memang popularitas itu sudah 97%. Jadi 97% orang di Jakarta, pemilih di Jakarta, itu tahu Ridwan Kamil. Tahu. Nah, kemudian kita tanyakan dari 97% ini, apakah Bapak Ibu suka atau tidak? Yang mengaku suka hanya 74,4%. Jadi dari segi kedisukaan, ada masalah dalam diri Ridwan Kamil. Jadi terkenal di satu hal, tapi belum tentu kita disukai kan. Kan kita bisa aja dikenal oleh banyak orang, tapi belum tentu disukai. Jadi ada masalah dari sisi afeksi pemilih terhadap Ridwan Kamil. Itu kalau diperumpamakan 10 orang yang mengenal Ridwan Kamil, mungkin hanya 6 yang suka. Jadi ada masalah di situ. Nah, ketika orang sudah tidak suka, kan tidak mungkin dia memilih menjadi pilihannya. Nah, sementara Mas Pramono dan Rano Karno dari segi popularitas memang tidak setinggi Ridwan Kamil, tapi dari segi kesukaan cukup baik gitu. Jadi jadi dalam kata lain adalah famous saja tidak cukup, tapi juga harus disukai begitu ya. Afeksi dari pemilih. Afeksi dari pemilih. Oke. Karena juga kita lihat di Pilkada Jakarta ini banyak sekali endorsement juga gitu. Kita tahu dari pasangan RK Suswono, nama Pak Prabowo, kemudian juga Pak Jokowi. Kemudian juga ada beberapa nama lain yang kemudian juga berada di belakang dari RK Suswono, termasuk juga soal pasangan Pramono Rano. Kita tahu ada nama Ahok dan juga nama Anies Baswedan yang berada di belakang dari Pramono Rano, walaupun memang beberapa tokoh ini dikeluarkan lah dalam tanda kutip di menit-menit terakhir, di titik-titik akhir, last minute menjelang masa tenang begitu ya. Nah, kita akan lihat di Litbang Kompas sendiri bagaimana kemudian kalau pemilih berdasarkan pilihan presiden. Nah, ini dia nih pilihan presidennya Mas Yohanes. Kalau kita lihat, nah cukup menarik begitu ya, pemilih Anies Muhaimin. Kalau pemilih Anies Muhaimin ini ternyata banyak memilih Pramono Anung, ada 43,6%. Kemudian pemilih dari Anies Muhaimin juga memilih RK Suswono 26,5%, dan memilih dari Dharma Pongrekon Kunwardana ini 6%. Iya, kalau kita lihat dari sisi endorsement itu, sebenarnya kita bisa melihat ini dari hasil exit poll. Lalu kami juga melihat bagaimana endorsement tokoh-tokoh selain yang termasuk dalam Pilpres ini. Misalkan Anies Baswedan, lalu juga ada Ketum PDIP Megawati, dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ini memang memberikan sumbangsih atau peneguhan begitu kepada para pemilih Pramono Anung dan Rano Karno. Proporsi mereka memberikan sumbangan kurang lebih sekitar 60%. Dan yang paling tinggi tentu saja dari para pemilih PDIP sendiri yang mengikuti rekomendasi dari ketum mereka. Lalu kalau untuk paslon RK Suswono, ini memang faktor dukungan dari Jokowi dan juga Presiden Prabowo ini masih memberikan dampak yang besar. Di survei kami angkanya sekitar 60-70% untuk keduanya. Nah, ini memang kita kembali lagi ya, ada faktor-faktor endorsement itu yang mempengaruhi bagaimana para pemilih ini akhirnya menegaskan pilihan mereka. Jadi lebih untuk
penegasan memilih. Tapi bagaimana ini untuk menjadi bagian dari swing voters begitu, untuk mengalihkan dukungan, itu memang kurang bisa terbaca di sini. Jadi adanya endorsement itu memang lebih untuk menegaskan pilihan mereka. Dan akhirnya kita kembali lagi seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, endorsement saja itu sebenarnya juga tidak cukup. Ini hanya menjadi penegasan di menit-menit akhir begitu. Sekaligus ini kan juga menjadi konfirmasi terhadap 43% suara yang masih mengambang ketika dilakukan survei di sekitar 20-an% suara mengambang yang berdasarkan survei kami terakhir untuk Pilkada Jakarta. Ini para pemilih bimbang ini akhirnya bisa menegaskan pilihan mereka, juga tidak terlepas dari tokoh-tokoh endorsement ini. Kalau kita lihat kan nama Anies Baswedan ini memang preferensinya lebih ke pasangan Pramono Rano, walaupun ternyata kita lihat di Pramono Rano ini juga ada nama Ahok. Kita tahu Anies dan Ahok ini merupakan rival yang akhirnya bersatu, berkonsolidasi. Berarti ini bisa dikatakan pemilih antara Anies dan juga Ahok pada saat itu di Jakarta kemudian bersatu solid atau bagaimana? Atau kemudian ada migrasi selanjutnya? Nah iya. Pada saat pilkada kemarin. Kalau kita lihat secara kuantitatif dan kualitatif ya, adanya dukungan dari baik Anies Baswedan maupun dari Ahok ini menjadi semacam simbolisasi harmoni dari Pilkada 2017, bagaimana polarisasi ini begitu terasa. Ini akhirnya bisa termanifestasikan dalam sosok paslon 03. Namun ada beberapa persen dari para pemilih Pram Rano yang akhirnya yang melabuhkan dukungan yang menjadi sebelumnya itu memilih Anies dan sebelumnya memilih Ahok, justru memunculkan antipati, dan ini yang akhirnya tersebar migrasinya ke arah 01, 02 bahkan ke tidak memilih. Oke, jadi ada faktor itu juga ya? Ada, tapi hanya kecil saja. Kecil saja. Nah, lalu bagaimana dengan PKS? Kesulitan suara PKS. Kalau kita lihat gitu kan, PKS ini berada dalam mendukung pasangan RK Suswono. Tapi kita lihat RK Suswono juga didukung oleh Pak Jokowi begitu. Kita tahu PKS dan Jokowi sendiri. PKS adalah antitesa dari Jokowi. Kalau misalkan kemarin kita aroma pilpresnya ya begitu ya. Nah ini bagaimana? Suara PKS benar-benar solid tidak dari hasil kemarin pilkada serentak kemarin hitung cepat ini tetap mendukung RK Suswono, ataukah kemudian ada migrasi ke beberapa paslon 02 atau 03? Ya kalau kita tadi sudah lihat seperti yang sudah ditampilkan, itu migrasi ini jelas terlihat. Dan memang dalam survei kami di bulan Oktober, di akhir Oktober kemarin, itu pemilih PKS ini yang tadi sudah disebut sebagai yang ini Jakarta ini basisnya PKS, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam hasil perolehan suara untuk Pilkada Jakarta kemarin. Dan memang di sini kita lihat sebarannya itu walaupun ada sosok Anies di Pramono Anung yang melakukan memberikan dukungan, ini memang tidak serta-merta memborong semua pemilih PKS untuk memilih paslon 03. Masih ada sisi pemilih loyal yang tetap setia pada koalisi partai. Begitu. Meskipun memang dalam hasil exit poll kami terpetakan bahwa cukup besar yang tanda kutip ya berhasil dibawa oleh pengaruh dari dukungan Anies tersebut. Namun kita lihat juga ada 23,9% yang menjatuhkan pilihannya ke Dharma Pangrekun dan Kunwardana. Oke, kalau dari indikator sendiri seperti apa membacanya soal pilihan presiden begitu ya, Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud, apakah ada yang bisa dijelaskan di sini? Iya, memang kalau kita lihat dari hasil exit poll yang kami lakukan kemarin, terhadap para responden yang baru keluar dari bilik suara, memang terlihat sumbangan suara terbesar bagi pasangan Ridho itu berasal dari pemilih Prabowo Gibran.
di Pilpres kemarin. Oke, jadi Gitu ya. pemilih Prabowo Gibran itu Dominan lari ke dominannya- pasangan Ridwan Kamil Susono, dan Oke. ya, pemilih dari Mahfud Ganjar itu dominan lari ke pasangan Pramono Rano Karno. Tapi yang juga menarik, ternyata pemilih 01 Anies Baswedan Muhaimin itu lebih dominan kepada Pramono Rano. Nah, itu kenapa tuh? Nah. Karena ada Kita bisa ini ya, bisa banyak penjelasan. Mungkin salah satunya keberadaan Mas Anies di titik akhir ya, intens bertemu dengan Pramono dan Rano. Tapi itu kan di akhir ya. Mungkin itu bukan menjadi Ada sebab utama. tapi ada sedikit pengaruhnya. Betul. Kalau kita tarik ke belakang lagi, kita mungkin temukan jawabannya. Pemilih Anies Muhaimin ini kan tidak semuanya pemilih PKS, gitu ya. Ada pemilih yang di luar PKS, itu yang kelompok-kelompok di luar PKS, kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok partai-partai Islam di luar PKS yang memilih Anies Muhaimin pada 14 Februari kemarin. Nah, kita tahu mereka-mereka ini pemilih-pemilih Anies Muhaimin di luar PKS sempat gundah gulana, kesal kemana gitu ya? ya, ketika PKS ternyata tidak menjatuhkan pilihannya di Pilgub Jakarta kepada Anies Baswedan, meninggalkan Anies di titik akhir. Sebelumnya sudah dikampanyekan Anies Sohibul Iman, kemudian ya mungkin kalau bahasa anak sekarang di PHP, ditinggalkan, tinggal di ghosting, kemudian menjadi memilih Ridwan Kamil dengan menempatkan dari mereka Pak Susono. Nah, ada rasa kesal itu mungkin, ada rasa kecewa itu yang kemudian hari Rabu kemarin ditumpahkan dengan memilih pasangan Pramono Rano. Atau mungkin ke Darmakun. Ada juga yang ke Darmakun, memang ada juga pemilih Anies kalau di data exit poll kita sekitar 25% ke Darmakun. Jauh lebih tinggi ketimbang yang lari ke pasangan RK Susono hanya 22%. Yang paling tinggi lari ke pasangan Pramono Rano 43%. Itu artinya kan ada luapan ungkapan kekecewaan dari pemilih-pemilih Anies di Pilpres kemarin di luar basis pemilih PKS. Kenapa Anies tidak dicalonkan oleh PKS, gitu ya? Justru mencalonkannya Ridwan Kamil Susono gitu ya. Nah, kekecewaan itu kemudian baru ditumpahkan pada hari Rabu kemarin. Nah, oke, itu menarik sekali ya. Kalau misalkan berarti ada side effect-nya juga begitu ya, yang memang harus suka atau tidak suka ya. Inilah faktanya begitu ya. Kita akan tampilkan lagi kepada Anda soal tokoh pemengaruh pilihan. Nah, ini dia nih. Kalau kita lihat siapa-siapa saja yang punya pengaruh besar dalam untuk memilih calonnya. Ini ada Anies Baswedan. Ternyata Anies Baswedan banyak di Pramono Anung, Rano Karno, kemudian ada Basuki Cahayapurnama. Pemilih Basuki Cahayapurnama juga cenderung untuk memilih Pramono Anung. Untuk Jokowi, dari Litbang Kompas, Jokowi pemilih yang berpengaruh sekali ini adalah ke RK Suswono, tapi juga kita lihat di Pramono Anung dan juga Rano Karno ada 29,8% juga. Kemudian dari Megawati Soekarno Putri itu pasti ke Pramono Anung dan juga Rano Karno. Presiden Prabowo kita lihat ini Ridwan Kamil dan Suswono, tapi juga ada Pramono Anung dan juga Rano Karno 23,0%. Penjelasan Anda, apa yang bisa Anda baca dari sini? Iya, ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya. Jadi memang ini akan lebih terpetakan dengan jelas dengan melihat ini dibandingkan dengan hasil dengan tadi ya, limpahan dukungan dari hasil Pilpres begitu. Karena memang kita lihat di sini bagaimana misalkan kubu para pemilih Anies Baswedan maupun juga pemilih Ahok, lalu Jokowi dengan Presiden Prabowo ini melihatkan sisi-sisi yang berbeda begitu. Para pemilih untuk RK dan Rano ini memang mendapatkan sumbangan besar ya dari Anies, dari Ahok maupun dari terutama sosok ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang sampai 80% angkanya. Dan ini di Jokowi dan Prabowo ini sekitar 50% bisa memberikan pengaruh kepada RK Suswono. Faktor endorsement ini memang nyata dan memang menunjukkan pengaruh untuk para pemilih yang tadi untuk menegaskan pilihannya lagi dan
para pemilih bimbang yang mungkin untuk di menit-menit akhir masih menimbang-nimbang di manakah mereka akan memilih. Saya pilih siapa ya? Gitu. Nah, begitu. Jadi ketika ada memang sosok yang mereka jadikan sebagai patron, plus tadi mungkin ada sentimen-sentimen kekecewaan. Nah, itu yang akhirnya terakumulasi dan terbukti dalam hasil hitung cepat ini memberikan sumbangan ke RK Suswono maupun ke Pram Rano. Oke, kalau dari indikator sendiri? Ya, memang tokoh-tokoh tadi ya, tokoh-tokoh tadi memang tentu punya pengaruh dalam batas-batas tertentu ya. Apakah Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu. Bu Mega, tapi Mas Anies. Mas Anies, tapi sekali lagi ini Jakarta. Ini Jakarta, Bu. Ini Jakarta. Di mana tadi saya sampaikan di awal, harus diakui orang Jakarta, warga Jakarta dari tingkat keterpaparan informasi jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Otomatis daya kritis juga menjadi lebih tinggi, lebih well educated gitu ya, sehingga tidak mudah untuk digoyang atau digembalakan lah, tokoh digiring gitu ya, bahwa tokoh ini memberikan endorsement tidak semudah itu, tidak semudah di daerah lain, misalnya di Jawa Tengah gitu ya, di mana Pak Jokowi turun di Banyumas, di Klaten, di Solo Raya, menentukan hasil kemenangan bagi Pak Lutfi dan Tas Yassin gitu ya. Di Jakarta itu tidak bisa, meskipun Pak Jokowi juga sudah secara turun terbuka gunung dalam tanda kutip. Saya mendukung Ridwan Kamil sebagai turun gunung, rekam jejak dan sebagainya. Tapi warga Jakarta dalam konteks itu jauh lebih memiliki dependensi, gitu ya. Sehingga pilihan mereka seringkali sulit untuk diterka, sulit untuk ditebak, gitu ya. Akan lari kemana dan seperti apa, termasuk angka 10% bagi pasangan Darmakun itu juga mengejutkan. Karena di survei-survei kami, survei-survei lain juga, angkanya sekitar 5-6% gitu ya. Jadi ketika aduh ini 01 ini yang ini ya udahlah saya ini aja deh gitu jadinya gitu. Ada pemikiran kayak gitu kan? Bisa juga, bisa jadi. Jadi ada pemilih Jakarta, mungkin 10% pemilih Jakarta ini mereka melihat bahwa pasangan 01 didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Pasangan 03 didukung oleh Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, Ahok. Berarti seperti ada kutub gitu ya, polarisasi, pengelompokan. Nah, mungkin dengan ketidaksukaan terhadap pengelompokan polarisasi itu diwujudkan dengan memilih pasangan 02. Gitu ya, yang tidak ada tokoh sama sekali, memang lahir dari jalur perseorangan, berulang kali juga menunjukkan bahwa tidak penting bagi kami untuk didukung oleh pasangan calon udah tokoh siapapun, bahkan Presiden Jokowi. Karena didukung oleh rakyat kalau ini. Didukung oleh rakyat, gitu ya. Nah, itu yang kemudian bisa diwujudkan untuk menghindari pengelompokan tadi dari 10% pemilih itu. Walaupun masih ada residu-residu pilpres yang terasa di pilkada, baik itu mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi ternyata di Jakarta residu-residu pilpres ini di pilkada ini tetap warga memilih dengan rasional dan juga realistis begitu ya? Betul. Walaupun memang endorsement politik dari masing-masing paslon di belakangnya ada siapa dan siapa itu punya pengaruh tapi yang tidak terlalu signifikan begitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan kita tetap harus menunggu keputusan akhir dari KPU soal bagaimana penghitungan secara manual dan juga berjenjang pastinya ya, tetap pengumuman tetap harus kita akan tunggu dari resmi dari KPU Provinsi tentu saja. Terima kasih Mas Yohanes, Mas Buwono, terima kasih telah bergabung bersama kami dari Litbang Kompas dan juga Indikator. Terima kasih atas analisanya dan juga penjelasannya tadi. Terima kasih Bapak-Bapak. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami dalam laporan khusus mengawal hasil pilkada.